Arianti Srandayani dengan NIM 23214003 dan teman kelompok saya atas nama Indah Putri Permatasari dengan NIM 23214086. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah mobil computing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Putri Permatasari dengan NIM 23214086. Terima kasih untuk rekan saya sudah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan proyek pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan project Android Studio yang sudah saya dan rekan saya buat, yaitu aplikasi catatan harian atau Notes app. Nah, aplikasi ini tuh dibuat menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin native Android dan menggunakan SQLite database sebagai penyimpanan data lokal. Nah, dari tujuan aplikasi ini tuh adalah untuk membantu pengguna mencatat kegiatan atau tugas harian lalu menyimpannya langsung ke dalam database lokal di perangkat Android seperti itu. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu ada menambahkan catatan, kemudian menampilkan daftar catatan, mengedit catatan, menghapus catatan, dan seluruh data disimpan menggunakan SQLite database. Nah, di sini yang pertama penjelasan tampilan utama aplikasi. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tampilan utama aplikasi. Nah, pada halaman utama ini kita bisa melihat beberapa komponen utama. Nah, yang pertama di sini ada komponen header aplikasi, atau di bagian atas terdapat judul aplikasi. Nah, yaitu di sini saya dan rekan saya memberikan nama My Journey atau Note. Nah, bagian ini tuh berfungsi sebagai identitas aplikasi agar pengguna mengetahui bahwa aplikasi ini digunakan untuk mencatat aktivitas atau catatan harian. Nah, kemudian yang kedua itu ada kolom pencarian. Nah, di sini ada kolom pencarian ya teman-teman. Nah, di bawah header terdapat kolom pencarian dengan placeholder atau cari catatan. Nah, di sini ada cari catatan. Nah, apa fungsi dari cari catatan ini? Yaitu fitur ini digunakan untuk mencari data catatan tertentu dengan lebih cepat. Misalnya nih, kita ingin mencari tugas-tugas yang sudah catatan-catatan yang sebelumnya kita buat. Nah, seperti itu. Terus pengguna cukup mengetik judul catatan yang ini cari. Nah, jadi kayak misal nih, aku pengen nyari tugas big data ya. Di sini ada tugas big data, atau teman-teman sudah banyak nih, misal dari atas sampai bawah sini sudah memiliki beberapa catatan. Nah, supaya lebih cepat kita mencarinya, maka kita tinggal ketik saja seperti itu teman-teman. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini, ingin nyari tugas big data gitu ya. Nah, di sini cuman karena ada 3, jadi kita buat contoh saja teman-teman. Nah, jadi kita cari misal di sini big gitu ya. Nah, maka muncul tugas big data seperti itu teman-teman. Itu untuk fitur kolom pencarian seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada filter status. Nah, di bawah kolom pencarian di sini ada filter status. Nah, yaitu filter ini digunakan untuk mengelompokkan catatan berdasarkan statusnya. Nah, misal kayak teman-teman nih ingin mencari, nah punya saya dengan teman saya ini kan projectnya filter statusnya, maksudnya itu kan ada 3, yaitu belum selesai, kemudian proses, dan selesai. Nah, misal kita bingung nih mau nyari tugas yang proses gitu, yang statusnya udah proses. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Nah, maka akan muncul, nah semua ini untuk semua ya teman-teman. Nah, belum selesai ini proses yang maksudnya belum selesai, contoh seperti ini. Nah, misal teman-teman ingin mencari yang masih proses gitu ya, kita klik yang proses, maka muncul catatan atau jurnal yang statusnya masih proses seperti itu. Kita kembalikan dulu seperti semula. Nah,
Contohnya nih ya, jika pengguna memiliki status proses, maka aplikasi hanya akan menampilkan catatan yang sedang dikerjakan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misal teman-teman ingin mencari yang proses, nah maka yang masih proses yang akan muncul. Nah, jika misal teman-teman ingin mencari status belum selesai, nah maka catatan atau journey yang belum selesai yang akan muncul seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ada recycler view atau daftar catatan. Nah, di bagian tengah aplikasi terdapat daftar catatan yang ditampilkan menggunakan recycler view. Nah, recycler view ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk list secara lebih efisien dan rapi. Nah, pada setiap card catatan terdapat judul catatan, kemudian status catatan, tanggal catatan, tombol edit, tombol hapus. Nah, data-data ini diambil langsung dari database SQLite. Nah, maksudnya recycler view ini atau daftar catatan ini ada di sini ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima itu ada floating action button. Nah, floating action button ini di bagian bawah sini itu ada tombol tambah berbentuk icon plus ya. Nah, tombol ini tuh digunakan untuk menambah data catatan baru. Kayak misal contohnya seperti ini. Nah, ketika kita mengklik tombol tambah atau plus di sini, maaf ya teman-teman, agak sedikit lemot ya. Nah, setelah diklik tombol plus tadi, aplikasi akan berpindah ke halaman from input data. Nah, ini from input datanya teman-teman. Nah, misal contohnya di sini ingin menambah catatan gitu ya. Catatan hari ini misalnya kita ingin belajar Android gitu ya. Belajar Android. Nah, di sini statusnya misal belum selesai gitu ya. Kita pilih belum selesai, tanggalnya kita pilih hari ini. Nah, kita pilih tanggal 14 bulan Mei 2026, kemudian kita klik OK. Kemudian tambah catatan. Nah, maka muncul seperti ini, belajar Android, statusnya belum selesai dan tanggal 14 bulan 5 2026. Nah, kemudian kita lanjut ke penjelasan struktur project Android Studio. Nah, sekarang saya akan menjelaskan struktur project pada Android Studio. Di bagian kiri di sini di bagian kiri Android Studio di sini, nah terdapat beberapa file penting. Nah, yang pertama di sini ada main activity. Nah, main activity di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada main activity. Nah, apa sih main activity? Nah, main activity itu berfungsi sebagai halaman utama aplikasi. Di dalam file ini terdapat pemanggilan recycler view, kemudian menampilkan daftar data catatan dan menghubungkan data dari SQLite ke tampilan aplikasi. Nah, jadi setiap data yang tersimpan di database akan ditampilkan pada halaman ini seperti itu. Nah, kemudian di sini ada file add edit activity. Di sini ada file add edit activity. Nah, file edit activity ini digunakan untuk menambahkan data baru. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman, seperti yang kita buat tadi yaitu belajar Android. Nah, ini adalah edit activity, yaitu dimana menambahkan data baru seperti itu. Kemudian mengedit data lama. Nah, halaman ini berisi form input seperti judul catatan, isi catatan, tanggal, dan status catatan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada database helper. Nah, di sini ada database helper.
Apa sih database helper itu? Nah, database helper ini adalah bagian paling penting karena digunakan untuk mengatur SQLite database. Nah, di dalam file ini terdapat proses membuat database. Di sini sudah ada nama-namanya ya teman-teman, kayak fungsi edit data, kemudian fungsi ambil semua data. Nah, kayak di sini. Nah, itu kelas ini menjadi penghubung antara aplikasi dan tabel dan database SQLite. Nah, yang keempat ada nodes adapter. Nah, di sini ada nodes adapter ya teman-teman. Nah, nodes adapter itu digunakan untuk menghubungkan data dari database ke recycler view. Nah, adapter ini bertugas menampilkan setiap data catatan ke dalam bentuk card atau list seperti itu. Nah, jadi dari nodes adapter ini itu digunakan untuk menghubungkan data dari database ke recycler view. Jadi dari data di sini itu menghubungkan ke sini teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kelima, file XML layout. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini ada file XML layout. Nah, pada folder res atau layout di sini, nah terdapat beberapa file XML seperti activity main XML, kemudian activity add edit XML, dan item not XML. Nah, file XML ini digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi. Nah, jadi contohnya misal kayak teman-teman atau saya nih ingin mengatur posisi tombol, kemudian warna tampilan, bentuk card, text view, edit teksnya, dan komponen lainnya. Contoh misal saya ingin mengubah warna biru di sini ingin dirubah ke warna ungu atau pink, seperti itu ya teman-teman. Atau misal merubah bentuk cardnya, nah tampilan seperti ininya, atau ingin mengatur posisi tombol. Nah, punya saya kan tombol plusnya di sini ada di sebelah kanan. Misal teman-teman ingin merubahnya di sebelah kiri atau di sini, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian poin penting yang akan saya bahas kali ini, di mana poin yang akan saya bahas itu sesuai dengan penilaian saya yang dosen saya arahkan. Nah, yang pertama itu ada demonstrasi proses input data. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan proses menambahkan data. Nah, pertama, contoh yang sudah saya jelaskan tadi di pertama penjelasan yang awal ya teman-teman. Proses input data ini menggunakan menekan tombol plus di kanan bawah di sini ya teman-teman. Nah, setelah ditekan, aplikasi buka halaman tambah data. Nah, seperti yang sudah saya buat tadi, di mana saya menambahkan data, yaitu belajar Android. Nah, sekarang misal nih kita ingin membuat lagi ya teman-teman, sebagai contoh saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik tombol plus di sini. Nah, setelah kita klik tombol plus di sini, maka akan muncul add data di sini, yaitu ingin menambah data. Nah, kemudian kita tambah nih catatan di sini. Teman-teman ingin menambahnya apa gitu ya, terserah mau menambah catatannya seperti apa. Misal saya ingin membuat lagi contoh pengumpulan gitu ya. Pengumpulan tugas video Android. Nah, statusnya masih proses nih ya teman-teman. Aku pilih statusnya yang proses, kemudian tanggalnya aku pilih tetap tanggal hari saya membuat tugas ini. Kemudian kita klik tambah catatan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang setelah data diisi, nah
tadi sudah disimpan ya teman-teman. Nah, kemudian aplikasi akan memproses data dan mengirimkannya ke database SQLite. Nah, jadi setelah kita mengklik simpan tadi, maka aplikasi itu akan memproses data dan mengirimkannya ke database SQLite seperti itu. Nah, jika berhasil, aplikasi akan kembali ke halaman utama dan data langsung tampil pada Recycler View. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Dari dua ini yang kita coba tadi itu berhasil. Nah, artinya data memproses dan mengirimnya ke database SQLite. Nah, akhirnya aplikasi akan kembali ke halaman utama dan data langsung tampil pada Recycler View di sini seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu demonstrasi penyimpanan data ke SQLite. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya bagaimana data disimpan ke SQLite. Nah, pada proyek ini saya menggunakan SQLite sebagai database lokal. Nah, SQLite ini dipilih karena yang pertama itu tidak memerlukan internet, yang kedua database tersimpan langsung di perangkat, dan yang ketiga itu cocok untuk aplikasi sederhana. Nah, ini termasuk aplikasi sederhana yang saya dan rekan saya buat ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian masih di poin yang kedua. Kemudian proses create database. Nah, saat aplikasi pertama kali dijalankan, aplikasi otomatis membuat database. Nah, jadi saat pertama kali kita jalankan emulatornya di sini, maka aplikasi itu otomatis membuat database seperti itu. Nah, proses ini terdapat di file database helper. Jadi ada di sini ya teman-teman, ada di database helper. Terus kemudian proses create tabel. Nah, setelah database dibuat, aplikasi membuat tabel untuk menyimpan data catatan. Nah, tabel tersebut berisi beberapa kolom seperti ID, title, konten, date, dan status seperti itu. Nah, kolom ID ini digunakan sebagai primary key atau identitas unik setiap data. Agak belepotan ya. Mohon maaf ya teman-teman. Kemudian proses insert data. Nah, insert data ini ketika tombol simpan ditekan. Nah, tadi sebelum muncul di Recycler View di sini, ini kan ada simpan data seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tuh aplikasi menjalankan proses insert datanya. Nah, data dari edit text ini akan diambil lalu dimasukkan ke tabel SQLite menggunakan query insert seperti itu. Nah, jika prosesnya berhasil, data akan tersimpan permanen di database lokal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Apakah teman-teman paham? Kemudian poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga di sini demonstrasi menampilkan daftar catatan. Nah, setelah data berhasil disimpan, aplikasi akan menampilkan data pada Recycler View. Nah, jadi setelah disimpan tadi, maka aplikasi akan menampilkannya di Recycler View di sini ya teman-teman. Nah, jadi data diambil menggunakan proses read data dari SQLite. Nah, kemudian data dikirim ke notes adapter, dikirim ke sini ya teman-teman, dikirim notes ke notes adapter untuk ditampilkan dalam bentuk card. Nah, dalam bentuk seperti ini. Nah, setiap card menampilkan di sini ya teman-teman. Di sini ini adalah judul catatan, kemudian di sini ada status, dan di sini ada tanggal. Nah, selain itu terdapat tombol edit atau tombol hapus. Nah, di sini ada tombol hapus nih teman-teman. Nah, Recycler View ini membuat tampilan lebih rapi dan nyaman digunakan seperti itu. Nah, kemudian poin yang keempat nih. Poin yang keempat itu demonstrasi edit atau ubah data. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur edit data. Nah, pertama, pengguna menekan tombol edit pada salah satu catatan. Nah, misalnya kayak misal teman-teman pengen ngedit nih, tinggal klik saja. Nah, maka akan teman-teman bisa ingin mengubah seperti itu. Nah, misal di sini pengumpulan tugas video Android dengan status proses ya teman-teman. Nah, misal teman-teman sudah selesai nih, maka teman-teman tinggal klik di sini saja, lalu kita ganti prosesnya menjadi statusnya menjadi selesai. Kemudian klik di sini ubah catatan, yaitu di sini ubah catatan ini kan sudah diedit ya teman-teman gitu. Nah, ketika kita klik ubah catatan, maka proses pengumpulan tugas studio Android statusnya sudah selesai. Tadi kan masih proses, sekarang sudah selesai gitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menghapus gitu ya.
Ini sudah diubah. Nah, setelah diubah, nah itu akan menjadi update gitu ya teman-teman. Ini sudah diupdate. Nah, aplikasi ini kemudian menjalankan query update pada SQLite. Nah, data lama akan diperbarui dengan data baru. Setelah proses berhasil, nah Recycler View ini otomatis menampilkan perubahan terbaru di sini. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya mudah ya teman-teman. Misal ini nih yang mana ya teman-teman? Misal ini ya kita hapus. Nah, contoh, nah kita klik icon sampah di sini. Nah, ketika kita klik, nah maka akan hilang seperti itu ya teman-teman. Jadi catatan yang sebelumnya kita buat itu bakalan hilang seperti itu. Nah, kemudian poin yang kelima itu demonstrasi hapus data. Nah, itu ya teman-teman tadi sudah saya lakukan. Nah, di situ ada fitur hapus data. Nah, di mana pengguna cukup menekan tombol delete atau icon sampah pada salah satu catatan yang sudah saya lakukan di tugas big data tadi. Tinggal kita klik icon sampah di sini. Nah, maka catatannya akan hilang seperti itu teman-teman. Itu adalah aplikasi menjalankan query delete. Ya, dan data dihapus dari SQLite, kemudian dan Recycler View otomatis diperbarui. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan penjelasan mengenai CRUD pada aplikasi yang saya gunakan sekarang ya teman-teman. Nah, pada aplikasi ini sudah diterapkan konsep CRUD, yaitu yang pertama ada create, di mana create ini adalah menambahkan data baru ke database. Kemudian ada read, menampilkan data dari database ke Recycler View. Kemudian ada update, mengubah data lama menjadi data baru, dan yang terakhir ada delete, yaitu menghapus data dari database. Nah, semua proses CRUD ini dijalankan menggunakan SQLite database. Baik, jadi kesimpulannya Project Notes app ini berhasil dibuat menggunakan Kotlin native dan Android, kemudian Recycler View dan SQLite database. Nah, aplikasi ini sudah memiliki fitur lengkap seperti tambah data, kemudian tampil data, edit data, hapus data, dan menyimpan data lokal menggunakan SQLite. Jadi melalui proyek ini saya dan rekan saya belajar bagaimana membuat aplikasi Android sederhana dengan konsep CRUD dan database lokal. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.